Cukup. Thank you so much atas kehadirannya, para tamu undangan dan rekan-rekan pers sekalian. Hari ini, Neo TV akan menjadi tonggak baru dan Neo TV akan menjadi TV nomor 1. Visi Neo TV akan menjadi televisi inovatif dan trendsetter terbaik sepanjang masa. Karena kenapa? Karena saya punya orang-orang terbaik di belakang layar. Oke, kalau gitu saya langsung perkenalkan saja. Di sebelah kanan saya ada Jenny Karamoy selaku Direktur Operasional. Oh ya, satu lagi Marco Chandra, Direktur Keuangan. Saya yakin di tangan mereka berdua, Neo TV akan mencapai performa terbaik sepanjang masa. Selamat menyambut era baru pertelevisian. Neo TV baru aja launching dan langsung trending di semua sosial media. Gila nggak tuh? Pastilah bro, apalagi kita udah menunjukkan dana yang fantastis banget buat promo launching kita, ya kan? Bener banget. Tapi deh ya, kalian tuh jangan pernah lupa ya. Waktu itu tuh penampilan gue yang paling krusial sepanjang karir gue. Sebagai direktur utama tuh ya, dibutuhkan yang namanya tuh image meyakinkan. Nah, kemarin gue berhasil membawakan image itu. Aduh, ini kalian kenapa sih? Sumpah nggak asik banget. Ayolah, guys, gue tuh udah nganggap kalian tuh keluarga gue sendiri. Kalian tuh sahabat-sahabat gue dari kuliah. Ayolah. Iya. Tapi udah ya minumnya. Lu udah over tau nggak? Jen, balik yuk. Biar gue yang antar. Darin juga kan udah di rumah. Jadi ngapain lo khawatir lagi ya kan? Enggak deh. Pulang duluan aja. Oke, kalau gitu gue balik duluan ya. Aduh, jadi thanks banget ya. Jen, lo itu terbaik sih buat gue. Lo tuh selalu ada buat gue. Jagain gue. Iya. Tapi lo istirahat dulu ya sekarang. Ayo. Udah bopong yuk. Ayo. Gue mikir apa sih? Enggak. Darren itu cuma mabok. Bapak Ibu sekalian, berdasarkan data yang kami terima, rating Neo TV berhasil meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Bravo. Dalam waktu singkat, Neo TV udah mencapai kesuksesannya. Ini membuktikan kerja keras tidak pernah mengkhianati hasil. Semua berkat kepemimpinan Pak Darren. Ide-ide brilian Pak Darren selalu kami laksanakan. Dan gak hanya diproduksi saja, Pak Darren juga memberikan strategi keuangan yang sangat luar biasa. Sehingga pemasukan dari iklan terus meningkat dan neraca keuangan Neo TV surplus. Itu baru sedikit ilmu yang saya bagikan ke kalian. Karena untuk memimpin stasiun TV itu dibutuhkan orang-orang jenius seperti saya. Dan semua prestasi ini belum ada apa-apanya. Saya akan membawa Neo TV dan kalian semua berada di puncak tertinggi.
Are you guys ready? Siap. Pegang kata-kata saya. Saya berjanji akan mewujudkannya. Penampilan Pak Darren pada saat peresmian Neo TV itu sangat luar biasa. Betul tidak, Pak? Pantasan kompetitor pada ketar-ketir. Tenang aja, Jen. Direktur utama kita bisa tahu cara bersikap. Apakah Neo TV ada rencana untuk keluasan bisnis? Misalnya mendirikan production house? Jelas lah, saya sudah memikirkan soal itu. Tapi ya, kayaknya nggak sekarang lah ya. Karena apa? Karena saya harus memastikan dulu karyawan-karyawan saya memang ada di potensi terbaik. Dan Neo TV memang harus stabil sampai 3 bulan ke depan. 3 bulan? Itu target Pak Darren. Kalau begitu, saya bisa invest di sana. Iya ya. Halo Pak Darren, saya Bobby dari Profile Magazine. Izin minta waktunya untuk wawancara sebentar. Please, perhatikan ini. Ada wartawan yang sedang ingin mewawancarai kita, para CEO-CEO. Itu dibutuhkan untuk bisnis kita, right? Yes. Please. Terima kasih atas waktunya Pak. Saya kagum terhadap profil Bapak. Berawal dari karyawan biasa, lalu sekarang mempunyai stasiun TV. Bukankah ini sebuah anomali? Rasanya mustahil berada di sini. Berada di antara CEO dengan latar belakang bisnis yang kuat. Ya, semua yang dikatakan oleh Mas ini memang benar. Saya memang mempunyai latar belakang yang berbeda. Berbeda dengan Anda, berbeda dengan Anda. Tapi seharusnya kalian bisa menilai dari situ. Ada daya juang dan proses di dalamnya. Dan itu membuktikan perjuangan tidak akan pernah mengkhianati hasil. Permisi paket. Ini laptop boleh lo pakai buat keperluan kuliah. Oke? Sama buat bayar kosan. Bro, jadi yang lu lihat nih, kalau dia lagi ke bawah, itu artinya grafiknya lagi kurang bagus. Nah, kalau yang ini, naik nih ya, keren nih. Sumpah? Bagus. Darren jadi produser. Saya kagum terhadap perjalanan Bapak Darren. Tapi untuk mendirikan stasiun TV, itu pasti membutuhkan dana yang besar, bukan? Dari mana Bapak mendapatkan dana itu semua? Mungkin dari hasil pencucian uang. Dari ekspresinya kemungkinan iya. Ya, tuduhan macam apa itu? Saya hanya bertanya kenapa Anda harus marah? Di mana etika kamu sebagai jurnalis? Kalau Anda tidak melakukan, kenapa Anda harus marah? Stop, Tikan. Ingat, image lo penting. Orang lagi ngeliatin lo sekarang. Lain kali aja wawancaranya. Harusnya kamu atur izin dulu sama dia. Beliau lagi ada acara penting. Tolong kerjasamanya. Hah? Lo ngapain di sini? Enggak. Gue cuman
lagi pengen sendiri aja. Sorry, gue nggak bermaksud ngusir lo. Oke, nggak apa-apa. Gue mau cari angin. Hai, boleh gabung? Luna. Oke. Kamu Darren, direktur utama dari Neo TV. Saya merasa sangat terhormat bertemu dengan kamu. Kamu influencer. Saya pernah lihat konten-konten kamu. Kalau nggak salah ngebahas soal Skincare and lifestyle. Iya, karena aku percaya memang inner beauty itu important banget. Tapi kecantikan dari luar itu juga sama pentingnya seperti di dalam. ya. Aku suka mindset kamu. Kalau gitu, aku akan kenalin kamu sama kolega aku. Siapa tahu kamu bisa syuting sama kita. Nice. Oke. Jenny. Sorry. Nggak sengaja, sumpah. Nggak! Kamu pasti sengaja. No. Don't ever touch my face. Ini investasi. Iya. Sorry banget sumpah. Kita ke kamar mandi aja yuk. Kita bersihin muka kamu. Nggak perlu. Jen, harusnya lo hati-hati dong. Darren tuh ngapain sih? Nyuruh kita nunggu di depan kayak gini? Nggak tahu gue juga. Morning sunshine. Gimana? Mobil baru gue. Mahal loh ini. Gue beli cash lagi. Kurang CEO apa coba gue? Oke lah. Gimana, Jen? Darren, mobil lo yang lama itu udah mewah. Ngapain sih beli yang baru? Jen, lu tuh emang gak pernah ngerti kalau dulu belum ada di posisi gue. Maksudnya? Gini aja, gue kasih tau ya. Sebagai direktur utama TV nomor satu loh ini, gue tuh harus punya citra mewah, citra fancy. Jadi gue tuh nggak mau kalah pamor sama perusahaan lain. Ya tapi tetap aja, too much jatuhnya. Coba geser dikit. Pecet pakai mobil gue ya. Sih, dia aja nih temen lo nih. Emang gak pernah paham dia. Jen, gini ya. Kita tuh beda posisi nih. Jadi lu tuh kayak gak akan paham maksud gue apa. Mungkin nanti kalau lu udah ada di posisi gue baru lu paham. Semua mobil yang gue beli, barang-barang mewah lain, itu investasi, Jen. Investasi image. Udah. Nggak apa-apa. Yang penting nggak pakai duit perusahaan. Nah, itu dia. Emang temen gue yang paling ngertiin gue. Justru karena gue tahu lo gimana, Darren. Lo berubah, gue takut lo kehilangan jati diri lo. Hai, baby. Halo. Gimana? Mobil baru?
Kenapa? Kamu nggak suka ya? Enggak, aku suka kok. Kayak teman-teman aku, mereka juga punya. Oh ya? Ya. Tapi teman kamu nggak bisa begini. Ada yang foto kita. Biarin aja. Sampai dia puas ya. Lu nggak bisa nahan diri apa? Kenapa harus di tempat umum? Darren, lu dengerin gak sih? Ya mau gimana lagi, kan udah terlanjur. Adegan vulgar diduga melibatkan pejabat TV dan seorang influencer. Trending, Darren, trending. Gimana pertanggungjawaban lo? Iya, emang apa yang harus gue pertanggungjawabkan ya? Toh gue juga ngelakuinnya sengaja. Sengaja? Iya, sengaja. Lo ngerti gak sih trik marketing? Pernah denger kan? Semakin kita banyak diomongin, sekalipun beritanya buruk, itu meningkatkan penjualan, Jan. Oh, jadi lu sengaja nyari sensasi? Ya untuk mendapatkan validasi, kenapa enggak? Dengan cara murahan kayak gini? Cukup ya, Jan. Gue udah bilang sama lo berkali-kali. Gue bisa handle sendiri. Sejak sama Luna, lo berubah. Hati-hati, Darren. Jangan sampai Luna ngerusak reputasi baik lo. Jan, gue tuh udah gede. Bukan anak kecil lagi. Jadi lo nggak perlu ngajarin gue. Selamat pagi Pak Darren. Boleh wawancara sebentar Pak? Ini kamu jurnalis yang nggak pernah belajar etika atau gimana ya? Atur jadwal dulu melalui sekretaris saya. Oke? Satu pertanyaan aja Pak. Oke, be quick. Apa benar Bapak sedang menjalin hubungan dengan Luna, Pak? Karena isu itu sedang viral di media sosial dan Luna sudah mengonfirmasi bahwa hubungan itu nyata. Soal siapa tadi? Luna ya, Luna. Ya, benar saya emang punya hubungan baik dengan Luna. Tapi cuma sebatas teman. Udah ya Mbak. Benar, saya emang punya hubungan baik dengan Luna. Tapi cuma sebatas teman. Bisa-bisanya sih. Dia malah bilang kalau gue itu cuma teman biasanya dia. Bisa kayak gini.